pagi ini adalah sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, ya, karena apa? Tanpa doa kita tidak akan kuat. Tanpa doa kita bukanlah siapa-siapa. Kita bisa menjadi hebat, kita bisa menjadi kuat, kita bisa menjadi bersatu karena disatukan oleh kekuatan doa. Berdoa dulu diawali dengan ta'awud. Ayo, pimpin. Sekarang yang pimpin apa? Silvi. Tolong pimpin Silvi. Ayo siap dan doa mulai. Nah,
Ya contohnya di dalam Mahkamah Agung bawahnya ada peradilan umum dan ada peradilan khusus, pinter. Ya, peradilan khusus. Di bawahnya lagi peradilan umum itu ya ada pengadilan tinggi, ada pengadilan negeri. Ya, itu dikupas menjadi lebar sekali. Ya. Terus itu di bagian umum ya. Kalau peradilan khusus itu juga ada. Peradilan khusus itu ada peradilan agama, ada peradilan syariat agama, ada peradilan tata usaha, ada peradilan militer. Ya, di bawahnya peradilan khusus ada apa tadi? Peradilan agama, peradilan, ayo, syariat Islam, peradilan tata usaha, dan peradilan militer. Ya. Terus kita jabarkan lagi. Yo, belajar itu sulit tapi asik. Kalau saya itu dasarnya suka. Ya, dijabarkan lagi di situ. Ya, peradilan agama. Ya, di bawahnya itu ada peradilan agama atau pengadilan agama tingkat tinggi dan ada pengadilan agama saja. Nah, nanti saya ceritakan iya kok kayak tingkat tinggi yang biasa saja, yang luar biasa ibaratnya seperti itu. Nah, di dalam yang selanjutnya peradilan tata usaha. Di dalam peradilan tata usaha itu juga dibagi beberapa. Ada peradilan tata usaha tingkat tinggi, ada hanya peradilan tata usaha. Nah, setelah itu ya kami terus maju kemana? Karena tadi peradilan militer. Di dalam peradilan militer itu ada beberapa tingkatan karena militer itu terbentuk dari apa? Ada tamtama, ada bintara, ada perwira pertama, ada perwira tinggi. Ya, nanti saya jelaskan. Ya, kita belajar teori pasti bisa. Tapi kalau kita udah stres dulu, kita tak akan bisa. Nah, di peradilan khusus itu, ya, tadi ada peradilan militer. Peradilan militer itu juga ada pengadilan tinggi militer, ya toh, ada pengadilan militer utama, ada peradilan militer biasa, ada peradilan militer pertempuran. Kamu tahu nggak bertempur? Nah, tentara Indonesia adalah tentara nasional yang benar-benar menjadi bela negara. Tidak ada negara lain yang seperti TNI Indonesia, Tentara Nasional Indonesia.
ini kadang lupa kayak gitu ya. Terus Iksan untuk 4 apa San? Kepala banteng. Oh, kepala banteng. Nanti pasti tak jelaskan kepala banteng. Sila kelima otomatis tidak saya sebutkan mana itu padi dan kapas. Saya akan mengupas yang hubungannya dengan hukum ya. Hukum itu di Indonesia itu berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, di sini ada 5 sebelah. Nah, hukum itu ada di bawahnya, di bawah naungannya. Karena apa? Hukum itu dibuat setelah kita punya, oh ini ketuhanan, oh ini kemanusiaan dan seterusnya. Ya, karena adanya suatu sistem tidak bisa terbentuk adanya suatu hukum. Ya, ini ya melambangkan bahwa apa? Bangsa Indonesia percaya dengan adanya Tuhan. Terus yang kedua, melambangkan apa? Kita sebagai makhluk hidup diberi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tujuannya apa? Untuk saling melengkapi, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Ini adalah yang pertama. Terus kita ya di dalam undang-undang dengan pasal demi pasal untuk apa? Mengatur kehidupan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Di sila 1 ada ya, itu piye carane kita beribadah ya. Kalau dulu hanya ada pasal 29 ya yang mengatur kita tentang ibadah ya. Terus sekarang ada pasal 28 seperti itu contohnya, itu sudah konkret ya. Terus kemanusiaan tadi seperti itu. Terus sekarang melanjut ke pohon beringin. Pohon beringin itu artinya apa? Nah, melambangkan apa? Melambangkan bahwa indahnya bangsa Indonesia, rindahnya pohon beringin melambangkan kekuatan kita yang punya akar sangat luas ya, karena mempunyai akar yang banyak dan berdiri kokoh. Nah, di pohon beringin itu bisa mengayomi semua warga negara yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kalau kedua, tidak harus singkat. Nah, tidak harus begitu. Dua, apa sih yang penting kita konsisten. Pertama, general. Oke, ya, analisis hukum itu menurutku ya. Kau yang kita binatang, ini harimau ini untuk berkurang. Lah, kau yang nekat menghukum ya. Jadi masalah. Nah, berarti inti dari gambar itu seperti apa? Betul. Tuh, pinter. Ya, ini tak gambarkan. Ini apa? Gambar apa? Pagar. Ya, ini gambar yang mewah ya. Kamu lagi di depan apa? Lagi di kebun binatang. Di situ ada harimau, tapi di sisi lain ada pohon beringin yang melindungi. Ya, di dalam sini itu ada apa? Perintah. Nah, ada perintah, juga ada larangan. Perintahnya apa kalau di kebun binatang? Misalnya, sebelum kamu kan beli tiket toh masuk. Saudara-saudara, semua para pengunjung di kebun binatang, saya
pasti betul jawabannya. Jika kita melanggar hukum, maka kita akan dikenai sanksi sesuai dengan pasal yang berlaku. Ya, contohnya seperti itu. Di sini. Jadi kembali lagi intinya karakteristik hukum ada dua, perintah dan larangan. Nah, terus ini apa? Polisi. Pak polisi. Ya, walaupun bojoku dhewe polisi, ya, walaupun aku nek tinggalan ono operasi laut tau ditangkep mergo kenalan ya, tapi sebagai warga negara yang disiplin dalam hukum itu harus punya apa? Dalam pengendaraan SIM. Sesuai pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas bahwa semua pengguna lalu lintas harus mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku di suatu wilayah negara tersebut. Misalnya jalan pejalan kaki di trotoar, ada marka tidak boleh melewati marka, ada lampu merah tidak boleh diterjang. Nah, kalau kamu wisata ada pertanyaan seperti ini. Anak-anak, berapa kali Pak Supir melewati lampu merah? Jawabanmu apa? Jawabanmu berapa kali? Karanganyar atau Solo Pak Supir melewati lampu merah berapa kali? Siapa yang jawab banyak? Saya. Waduh. Terus siapa yang jawab tidak? Sengaja jawab banyak sama. Kita pakai logika penalaran, kecerdasan. Ayo. Ya, jawabannya yang tepat tidak. Orang enek Pak Supir wani menak lampu merah. Kowe ora wani? Ya toh, itu pakai logika, pakai kecerdasan. Kita bicara hukum itu dengan kecerdasan, ya. Itu Pak tidak ada Pak Supir menak lampu merah. Wong dhewe ora kok ngantri mung sak menit, nek ora kena pasal dibilang. Ya, nek ora dikumpuli. Contoh, tapi sekarang udah ada semuanya boleh. Nah, di sini. Nah, terus jadi kembali lagi ke gambar. Ya, ke gambar itu berarti hukum mempunyai sifat apa? Tadi karakteristiknya kan perintah dan larangan. Ya toh, sifatnya itu adalah apa? Memaksa. Ya toh, kan memaksa. Oh ini orang besi, orang yang STNK tidak pakai helm, tilang sudah. Ya kayak tadi itu di BJ Midul City itu ada teman saya Yusuf lagi operasi itu, ya itu nggak pakai langsung tilang saja. Contoh kecilnya seperti itu. Ya. Nih kembali lagi, hukum mempunyai karakteristik perintah dan larangan. Sifatnya adalah memaksa dan mengatur. Dan ya, terus pengertian hukum sendiri. Ya, hukum adalah suatu aturan, suatu tata tertib, suatu kaidah. Contoh, tak jelaskan lagi. Terus di sini kita lanjut ke sini. Kamu tahu itu adalah apa? Unsur hukum. Hukum itu pokoknya mengupas hukum itu banyak sekali lah. Nah, yang penting kita dalam berbicara hukum kita tenang. Kalau nggak tenang nggak bisa, sulit. Ya. Unsur hukum yang pertama, hukum merupakan apa? Aturan yang bagaimana? Loh, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena kita apa? Sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Orang mungkin anak ejeran ngomongin nakal terus, ya setiap hari orang mungkin di sekolahan itu menyendiri kan enggak mungkin. Itu mengatur
sebagai warga negara Indonesia yang baik. Karena apa? Negara Indonesia negara yang berbentuk hukum inter, berbentuk hukum. Nah, terus yang kedua, ini contohnya ya, banyak contoh yang bukan 10 lebih bisa, ya tapi menghemat waktu. Ini hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang resmi. Ini orang resmi. Contoh, sekolahan saja punya lembaga hukum karena sekolahan berdiri resmi. Ya, tapi yang kita bahas adalah hukum di negara Indonesia. Contoh, pembuatan perundang-undangan di masing-masing daerah itu terkadang ada yang beda sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Ya, contohnya seperti itu. Tapi pada dasarnya hukum itu satu, ya, yang sudah diselesaikan. Ya. Terus yang ketiga, ini tadi penopo gambar Pak Polisi lagi menangkap penjahat. Nah, dari penjelasan tadi, ini nyantol. Oh, unsur hukum itu toh. Satu, mengatur perilaku. Yang kedua, terbentuknya hukum itu oleh lembaga-lembaga yang resmi. Yang ketiga ini hukum bersifat memaksa. Sopo wae sing salah, yo ditangkep. Ya, nanti kamu protes lagi. Koruptor itu iso melarikan diri. Penjahat kelas kakap bisa melarikan diri. Ya, itu hanya sebuah oknum. Dimanapun ada oknum. Ya, tapi sekarang udah baik semua. Ya, di sini ya, memaksa orang yang berbuat jahat. Ya, terus di sini seperti Iksan tadi bilang, waktu saya melambangkan harimau dan saya melambangkan pohon beringin, di situ apa? Benar Iksan, kalau kita memaksa masuk ke dalam transmisi harimau itu, kita yang akan rugi sendiri, ya, karena itu tindakan yang salah, tindakan yang bodoh, ya, tidak berpikir secara cerdas, ya, contoh itu. Kok kita udah ada pohon beringin kok, udah dilindungi kok di kebun binatang itu, kenapa kita harus masuk ke dalam sarang harimau itu? Ya, contoh ini ada, jika suatu peraturan dilanggar, maka sanksinya adalah hukuman masuk penjara. Ada yang bertanya?
disiplin, terus semangat. Kowe ora bakal ora bakal sulit. Ya, sesulit apapun kita bisa melampaui kalau kita yakin. Kayak ngerti orang anak, koncone guru anu apa PPO usianya sudah di atas 40 tahun semua, termasuk guru sudah 47. Ya, mohon doa restunya anak-anak supaya semua angkatan PPL guru itu bisa lulus dengan nilai yang sempurna, nilai yang maksimal. Nek tujuannya guru Pak. Siap, Mbak. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 3. Lima soal. Model IT 5 menit selesai. Silakan Silvi. Minta. Tatap rumahmu. Yo, ora jangan cengir. Yo. Pembukaannya dia mau saat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jadi pemegang kekuasaan di depan kelas, kamu harus tegas. Ya, orang itu tegas. Jadi sehingga yang menjawab salam itu juga jawab mana ulangi lagi yang semangat. Yo. Silvi, Tanpa bersatu. pembuka tadi gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawakan materi tentang apa? Perkenalkan, kami dari kelompok generasi penerus bangsa. Ngomong kayak dari kelompok generasi penerus bangsa. Peradilan dan pengadilan. Doa kelompok apa tadi? Halo? Kelompok apa? Generasi penerus bangsa. Itu nama kelompok 3. Sekarang terima kasih pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Dan jumpa lagi besok pagi jam 8:30 kamu sudah sampai ke sekolah. Ya, untuk